Oke. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari proyek mata kuliah pembelajaran mesin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami dengan judul Learning Style Mahasiswa ITDL Predictions menggunakan Felder Silverman Learning Style Model. Kami yang beranggotakan dengan saya sendiri, Dewi Sintiara Manalu dengan NIM 114222047. Dan nama saya Flen Jeremy Majunta dengan NIM 1422015. Dan nama saya Pramsilo Hansen Panjaitan dengan NIM 1142201. Nama saya Mario Tamuna dengan NIM 114222039. Dan nama saya Nicholas Simanjuntak dengan NIM 1142240. Adapun outline dari presentasi kami itu background, tujuan, dataset, solusi, performance, dan parameter tuning. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Halo. Halo. Background. Hmm, Yang pertama itu permasalahan utama. Permasalahan utama kami itu pada proses belajar di perguruan tinggi di Institut Teknologi Dev mengalami tantangan dalam memahami keunikan gaya belajar masing-masing mahasiswa. Metode pengajaran yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan cara belajar yang beragam dan kompleks dari setiap individu. Hasil yang diharapkan mengembangkan solusi berbasis machine learning yang mampu. Yang pertama, mengidentifikasi pola-pola gaya belajar mahasiswa secara mendalam. Yang kedua, menyediakan pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Yang ketiga, menggunakan model Fedel-Silverman untuk menganalisis preferensi kognitif mahasiswa secara komprehensif. Yang terakhir, mentransformasi pemahaman tentang dinamika belajar di lingkungan pendidikan teknologi informasi. Tujuan. Yang pertama itu, kami mengembangkan model atau solusi berbasis data yang dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi. Kedua, menerapkan algoritma machine learning atau metode analisis lainnya untuk membuat prediksi atau keputusan yang akurat. Tiga, membantu mahasiswa ITDL untuk mengetahui informasi gaya belajar yang dimilikinya. 4. Mengidentifikasi gaya belajar mahasiswa ITDL berdasarkan Felder Silverman Learning Style Model untuk meningkatkan pemahaman tentang preferensi belajar mereka. Yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada institusi atau pengajar berdasarkan hasil prediksi untuk mengadaptasi metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar mahasiswa. Selanjutnya, dataset. Dataset kami didapatkan dari kuesioner. Data didapatkan berdasarkan responden kuesioner yang telah dikumpulkan. Kedua, jumlah data. Jumlah data responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 654. Tiga, key value data. Data yang dikelola dalam berbentuk Excel. Solusi. Solusi. Yang pertama, analisis gaya belajar mahasiswa. Menggunakan model Fedel Silverman untuk mengenali preferensi belajar mahasiswa. Kedua, pengembangan model prediksi. Menerapkan algoritma machine learning dengan algoritma Cummings gabung di Random Forest. Menerapkan algoritma machine learning dengan algoritma Cummings digabungkan dengan SVM. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Cummins yang kami gunakan dengan random forest. Eh, Gabungan algoritma Cummins dan random forest itu untuk analisis dan klasifikasi data kompleks menggabungkan clustering dan klasifikasi.
Langkah pertamanya itu menggunakan K-means untuk mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan karakteristik antar data. Setelah datanya dikelompokkan, setiap klaster dianggap sebagai subset data yang memungkinkan random forest sebagai algoritma ensemble learning untuk melakukan klasifikasi dengan lebih efektif. Random forest membangun beberapa pohon keputusan atau decision tree pada setiap subset data yang tercluster dan menggabungkan hasilnya untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Proses ini mengurangi varians dan meningkatkan generalisasi model dengan memanfaatkan teknik bootstrap dan pemilihan fitur acak pada setiap pohon keputusan. Pendekatan ini memanfaatkan K-means untuk menyederhanakan data dengan membaginya ke dalam klaster yang lebih terstruktur. Sementara random forest itu untuk mengklasifikasikan data dengan memanfaatkan assembly untuk menghasilkan prediksi yang lebih robust dan mengurangi resiko overfitting. Gabungan kedua algoritma ini sangat efektif untuk menangani data yang kompleks dan memiliki banyak variabel yang berinteraksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means dengan SVM. Eh, Penggabungan K-means dengan SVM untuk analisis klasifikasi data melibatkan dua langkah utama. Yang pertama itu ada K-means digunakan untuk mengelompokkan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kesamaan karakteristik data, sehingga mempermudah pemisahan data yang memiliki pola yang tidak jelas. Setelah datanya dikelompokkan, SVM diterapkan pada setiap klaster untuk melakukan klasifikasi, di mana SVM akan bekerja dengan mencari hyperlink optimal yang memisahkan kelas data dengan margin maksimum. Model SVM dilatih pada data dalam setiap klaster yang sudah dikelompokkan, sehingga setiap klaster memiliki model yang disesuaikan. Pendekatan ini memungkinkan K-means menyederhanakan struktur data melalui clustering awal, sementara SVM itu untuk memastikan klasifikasi yang lebih akurat pada setiap cluster dengan penggunaan kernel dan tuning parameter yang sesuai. Kombinasi ini efektif untuk menangani data dengan pola yang tidak mudah dipisahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu yaitu di proses processing data. Proses processing data ini berguna untuk memproses atau membersihkan data agar mengurangi tingkat error di saat kita ingin melakukan proses ke modelnya atau ke melakukan proses algoritma lainnya. Yang pertama itu kami melakukan data cleaning itu untuk mencari data yang duplikat dan menghapus data duplikat tersebut. Seperti yang dapat kita lihat, data kita yang pertama itu ada 654. Setelah menghilangkan data duplikatnya, data yang tersisa itu 583 data. Processing yang lainnya itu menghapus kolom yang tidak relevan. Atau maksudnya itu menghapus kolom yang tidak akan dipakai untuk dalam proses model atau melakukan klasifikasi. Selanjutnya itu adalah mapping. Di sini kita memappingkan setiap jawaban yang diberikan oleh responden. Yaitu yang sangat setuju itu 5, setuju 4, netral itu 3, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Ini bertujuan agar kita dapat melihat rata-rata setiap mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai performance-nya. Di sini kami menggunakan K-means clustering, yaitu bagaimana mengelompokkan
karakteristik dari gaya belajarnya. Sehingga pada clustering kali ini kami mendapatkan hasil dari siluet test score-nya itu 0,1579. Yang dimana untuk hasil dari siluet test score itu berkisar antara 1 hingga -1. Eh, Jika nilai mendekati 1, bahwa menunjukkan bahwa objek terklarifikasi dengan baik, dan jika mendekati 0, menunjukkan bahwa objek berada di batas antara dua klaster. Dan jika nilainya negatif, menunjukkan bahwa objek mungkin dikelompokkan dengan salah. Selanjutnya, pada SVM, baiklah, untuk pada performance SVM kami, akurasinya sekitar 35%, yang dimana akurasi 35,90% ini sangat rendah, yang menunjukkan bahwa model tidak berhasil memprediksi dengan baik. Sebagai perbandingan, akurasi di atas 70% biasanya dianggap baik, tergantung pada konteks dan kompleksitas datasetnya. Selanjutnya, performance random forest. Dapat kita lihat hasil akurasinya itu sekitar 32%. Ini menunjukkan bahwa model hanya berhasil memprediksi 32% dari semua contoh dengan benar. Ini berlandaskan dari bagaimana data tren yang telah dilakukan sehingga mendapatkan akurasinya. Angka ini terbilang cukup rendah karena ini menandakan bahwa model tidak efektif dalam memprediksi kelas yang ada di dalam datasetnya. Baiklah, saya akan lanjut ke hyperparameter tuning. Pada random forest, model yang diterapkan dalam kode ini adalah random forest classifier. Ini yang berasal dari pustaka scikit-learn, yang dimana salah satu algoritma yang dalam machine learning yang tergolong dalam ensemble learning. Kami menggunakan random forest classifier ini untuk meningkatkan kinerja model di dalam proses klasifikasi. Algoritma random forest memiliki berbagai hyperparameter yang bisa disesuaikan, dan penyesuaian hyperparameter dilakukan untuk mencari kombinasi nilai terbaik yang dapat meningkatkan akurasi klasifikasi model. Yang kami gunakan hyperparameter ini yaitu kami menggunakan grid search untuk mencari parameter yang baik untuk digunakan pada model kami, yaitu untuk mencari bagaimana jumlah pohon di dalam random forest, bagaimana kedalaman maksimum setiap pohon, bagaimana jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk membagi nodenya, dan jumlah minimum sampel yang dibutuhkan di setiap daun pohon. Selanjutnya itu ada SVM. Model SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang berfungsi untuk klasifikasi dan regresi. SVM diterapkan untuk mengklasifikasikan data yang ada, di mana tujuan utamanya penggunaan SVM adalah untuk meningkatkan kinerja model di dalam proses klasifikasi. Di dalam SVM, terdapat beberapa hyperparameter yang bisa disesuaikan, dan penyesuaian hyperparameter dilakukan untuk mencari kombinasi nilai terbaik yang dapat meningkatkan akurasi klasifikasi model. Selain itu, teknik smooth kinetic minority oversampling teknik digunakan untuk menyeimbangkan data pelatihannya. Di dalam SPM ini, untuk parameternya kami menggunakan sama seperti yang random forest, yang dimana di sini akan mencari parameter yang terbaik yang dapat digunakan pada data ini, itu menggunakan mencari kernelnya, nilai gamma, dan degree-nya. Sekian hasil Baiklah, presentasi dari Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada tutur kata kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.